Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kita akan membahas bagaimana membuat pupuk organik cair atau POC. POC yang akan saya jelaskan pada video ini bersifat generik, jadi bisa digunakan untuk tanaman apa saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas POC pembuahan. POC yang saya buat kali ini yaitu adalah versi kedua dari POC saya sebelumnya. Teman-teman bisa melihat POC saya sebelumnya. Dan untuk membuat POC versi 2 ini, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah seperti ini. POC kedua ini merupakan perbaikan dari versi pertamanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah rebus gula merah dan gula putih menjadi satu sampai keduanya cair, kemudian didinginkan. Adapun fungsi dari gula merah atau gula putih adalah untuk menghasilkan energi yang digunakan oleh mikroorganisme dan juga jamur yang kita akan gunakan pada pembuatan POC kali ini. Sambil proses pendinginan, kita menyiapkan kentang untuk bahan baku POC ini. Kerik kulit kentang sampai bersih. Lakukan hal yang sama pada kentang yang lain. Kemudian cuci dengan air. Pastikan air gula yang sudah direbus itu sudah dingin. Jadi jangan sampai ada terasa hangat apalagi masih panas. Pergunakan waktu untuk menunggu sampai dingin dengan mengupas kentang dan juga memblender kentang. Saya menggunakan ember ukuran kurang lebih 15 liter yang akan digunakan untuk mengoplos bahan-bahan yang akan kita gunakan pada kali ini. Kita siapkan kotoran kelelawar yang berbentuk granul seperti ini. Ini disebut guano. Jadi guano itu bukan merek ya. Guano itu adalah pupuk dari kotoran kelelawar atau burung-burung laut. Saya akan memasukkan sebanyak 10 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita siapkan telur bebek. Kita masukkan semua telur ke dalam bahan. Dan juga kulitnya kita remas-remas sampai hancur untuk kita masukkan ke dalam bahan-bahan. Kita juga bisa menambahkan kulit telur lebih banyak lagi. Kemudian kita masukkan kentang yang sudah di blender. Kemudian kita masukkan juga madu 10 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya menggunakan madu expired ini tahun 2011, jadi saya nggak sayang-sayang naruhnya. Kemudian masukkan trichoderma dan glycodium sebanyak 5 sendok. 1, 2, 3, 4, 5. Tambahkan aja lagi ya. 6,
Kemudian masukkan 1 butir air kelapa. Cari air kelapa yang paling muda. Saya ini pilih air kelapa yang tidak ada kelapanya. Alasannya karena nutrisi dari air kelapa muda lebih banyak daripada nutrisi pada air kelapa yang sudah tua. Kita masukkan M4. Kita kocok dulu M4-nya. Jadi M4 ini berguna untuk mengurai bahan-bahan yang telah kita campur tadi. Ini saya membuat sekitar 15 liter air. Oleh karena itu saya membutuhkan sekitar 330 ml. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur merata. Kemudian masukkan air sampai 15 liter. Kita aduk-aduk kembali sampai merata semuanya. Kemudian masukkan bahan yang sudah dicampurkan tadi ke dalam wadah. Kita jangan sampai memasukkan terlalu penuh karena kita perlu area kosong untuk udara. Kita sisakan rongga udaranya. Dan begitu terus sampai bahan-bahan yang di dalam ember habis semua. Beberapa jam setelah disimpan dalam kondisi tertutup, ini terbentuk gas. Ya, ini tadinya kempes, sekarang jadi menggelembung begini karena di sini terjadi proses denitrifikasi atau perubahan unsur nitrat itu menjadi nitrogen bebas. Proses metabolisme dari bakteri pengurai. Jadi ini saya mau pindahkan ke tempat yang lebih besar lagi. Kalau dilihat cepat sekali ini menggelembungnya. Saya takutnya nanti kelupaan malah dia meledak. Semua yang ada di sini saya akan pindahkan. Saya mau pindahkan ke sini. Kemudian di atasnya saya beri balon. Nah, ini balonnya akan terus terpompa nih karena di dalamnya adanya proses dari bakteri anaerob yang melakukan reaksi reduksi senyawa nitrat sehingga dia menghasilkan nitrogen. Nah, ini adalah gas nitrogen. Rencana saya mau berikan ke tanaman saya nih. Percobaan pemberian nitrogen.